Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Ananda Kusdayanti dengan NIM 19231080 Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat dengan penggunaan jumlah kata yang sedikit dapat mengungkapkan gagasan yang padat dan tepat tanpa terjadinya pelanggaran terhadap kaidah setiap unsur dan aspek bahasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Kata depan pada kalimat kepada hadirin dimohon berdiri tidak berfungsi apa-apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan lebih baik atau sepadan jika kata depan kepada dihilangkan sehingga menjadi hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Contohnya, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat tersebut terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal. Padahal yang lainnya berbentuk adjektif. Kalimat tersebut akan lebih baik jika diubah menjadi semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat tidak diperlukan karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Perbaikan kalimat tersebut dapat kita lihat pada di bawah ini, yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Selanjutnya yaitu kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, dialah istri Pak Lurah yang baru. Kalimat di atas mempunyai penafsiran ganda, yakni siapakah yang baru? Apakah Pak Lurah itu yang baru menikah atau baru dilantik menjadi lurah? Untuk menghindari penafsiran ganda itu, perlu digunakan tanda hubung, seperti pada perbaikan kalimat di bawah ini. Dialah istri Pak Lurah yang baru, bila yang baru adalah istrinya. Selanjutnya yaitu kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terlihat di antara agen dan verba. Sehingga kalimat yang benar adalah surat itu sudah saya baca. Yang terakhir adalah kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat dikatakan efektif jika dapat diterima oleh akal sehat. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Pemandu acara dalam suatu kegiatan sering kita jumpai menggunakan kalimat semacam itu. Dalam kalimat tersebut seolah-olah waktu dan tempatlah yang dipersilahkan. Padahal maksud kalimat tersebut adalah orang yang akan mengisi acara itulah yang dipersilahkan. Kalimat tersebut akan menjadi logis jika diubah menjadi kalimat di bawah ini, yaitu yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Maksudnya, dalam kalimat efektif harus memenuhi EYD yang tepat. Mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, memperhatikan kata baku, dan unsur-unsur yang sesuai EYD. Selanjutnya yaitu mempunyai subjek dan predikat. Maksud dari susunan memiliki subjek dan predikat itu adalah sebuah kalimat efektif haruslah tersusun atau memiliki susunan yang sistematis. Selanjutnya yaitu tidak bertele-tele. Kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Karena jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Yang terakhir yaitu tidak multitafsir. Syarat terakhir kalimat ini pada kalimat efektif sebagai pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik, sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai kalimat efektif. Semoga video ini bermanfaat bagi yang melihatnya. Salah dan jangkanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.